sababan li ma'rifatil mu'arraf, menjadi sebab untuk mengenal orang yang ditarifkan. Kita kada bawa mengenal fa'il amun kada tahu ta'rif si fa'il. Al-fa'il wal ismu al-marfu. Jadi fa'il itu mu'arraf, al-ismu al-marfu ila akhirih itu hanya ta'rif. Nah, jadi ta'rif itu ialah maka ma'rifatu sababan li ma'rifatil mu'arraf. Nah, kalau yang jahil itu apa ta'rifnya? At-tasawwurul ma'lum ala khilafi ma'walah, mengilustrasikan sesuatu yang ia ketahui. Satu tambah satu tahu lah, satu tahu atau rumah tahu rumah. Tapi tasawwurnya mentasawwurkan yang diketahuinya ala khilafi ma'walah, atas menyalahi ma'ril waqi' lahu, bagi itu maklum. Ada sesuai dengan kayak pada rumah. Oh, rumah juga bisa terabang, hantunya. Berarti jahil. Sebenarnya. Kasih data. Bisa sudah bahaya. Jangan jadi produknya. Sudah. Walang bayaran iPhone. Jadi tasawwurul ma'lum ala khilafi ma huwa lahu. Nah, itu ta'rifnya jahil. Nah, kalau zon ini tajwizu amrayn ahaduhuma adhhar bil akhar. Yaitu melampaukan dari dua perkara, melampaui oleh salah satu dari dua perkara yang lebih adhar, lebih kuat daripada yang salah satunya. Istilah timbangan itu lebih berat dari timbangan sebelumnya, tapi ada full. Ada sampah bikin kita panas dari 75%. Contoh kayak tiga di insan bima yukhbaru bihi as-siqah, bima yakhbaru bihi as-siqah, ala annahu ma akhbara bihi wa in jaza ayyakuna bi khilafih. Jadi bahwa seperti contohnya mengiktikadkan seorang manusia fima pada informasi yang mengkabarkan dengan itu informasi oleh orang yang percaya, kabar. Nah, aku juga seperti itu padahal kan di kasar hujan. Nah, Allah akhbar baik. Tapi wa ijaza sekalipun mungkin saja ayat berkelapih bahwa sesuatu itu menyalahi akhbar baik. Bisa ya. Dasar kada hujan atau hujan bisa. Nah, kada yakin bahasa kita. Wa zatul insan fil ghaib al-mushfi as-saghini annahu yaji'u minhu al-matar wa in jawaza ay yanqashi'u min ghairi matar. Seperti seorang insan menyangka fil ghaib pada awan yang musyfi, yang murung lah. Awan yang murung bahasa kita apa itu murung yang ribut artinya as-sakhir tebal awan itu annahu yaji'u min matar, mungkin ia mengira itu akan turun hujan. Sekalipun jawaza mungkin saja ayang kasyi'ah bahwa kembali yaitu awan tadi kembali hilang. Yang kasyi'ah apa? Yang kasyi'ah terbuka awannya hilang dari sekitar min ghairi matar beberes itu hari. Apa mungkin ya muru hari
Nah hari muru itu semua orang mengira itu akan hujan, turunnya hujan, padahal tidak ada hujan. Itu 70%-nya zat daratnya. Nah di dalam fikih itu pasti muzammillah. Tapi kalau tauhid tidak boleh, harus bujur yakin 100%. واعتقاد المجتهدين فيما يفتون به مسائل الخلاف إن جوزوا أن يقوموا بخلاف ذلك. Seperti etikat orang-orang ahli ijtihad. Orang berijtihad etikat berijtihad. Etikatkan bima yaftun, apa yang mereka fatwakan. Apa yang fatwakan? Mereka itu menyangka masalah khilaf pada masalah yang terjadi di situ khilafiyah. Seperti Imam Syafi'i memandangkan kada wajib menggosok dalam memutar wudu, Imam Malik memandangkan wajib. Nah Imam Syafi'i menganggap kada wajibnya zat. Kalau yang menganggap yakin pasti menyalahkan pendapat Imam Malik. Nah disitulah kita kaum menerima bertoleransi adanya khilaf. Tidak. Selama kita ada meyakini bujur 100%, boleh kita ada orang membentahi pendapat kita. Di sini berarti berpikir demokratis lah. Ini kita di pondok inilah ditanamkan oleh guru, guru dia bahas guru. Nah itu. Lalu gurunya cuma rasa bujurnya, lah. Padahal bagus lah itu. Bahkan di dalam usul fakih itu di dalam muqaddimah Bahrul Muhit di situ ada kisahnya mizah berdebat. Nah untuk mencari hak itu Mahmud terpuji. Bahsul Masail bagus. Tuhan masing-masing mengeluarkan argumen karena kita sesuatu yang kita debatkan itu kita diskusikan itu dari Al-Quran. Nah secara terperinci sudah menyebutkan secara gamblang. Nah lalu kita mengetahui masalah itu apa hukumnya. Nah itu kan beda-beda paham. Nah sehingga memerlukan beberapa pendapat orang-orang ahli fatwa. Yang mana bujurnya, yang mana lebih kuatnya, yang mana dasar orang ini lebih sahih hadisnya mana. Nah jadi mereka ijtihad itu kan udah yakin pendapatnya fi masail khilaf. Tapi kalau masail yang sudah qat'i, masalah-masalah yang sudah jelas dan mereka kayak sebelum yang waktu wajib dia itu 100% dan mereka yakin tidak pada tahun lagi aku juga menyangka sebagian itu wajib pada mungkin. Nah tapi kalau masih khilaf mereka menyangkakan apa nama mereka fatwakan itu benar hanya sekedar zat. Nah, makanya Imam Syafi'i menerima pendapat Imam Malik, makanya mensunatkan menggosok. Ya Allah. Wa ayyuhal nawain jawazu, sekalipun mereka ahli ijtihad, mereka itu jawazu memberikan beranggapan mungkin lah oleh mereka itu mujtahid ayyakun al-amru bi khilafi dzalik, bisa saja fatwa masalah mereka itu menyalahi apa yang mereka fatwakan, bisa saja. Sifatnya sesuai. Wa ghairu dzalika mimma la yaqa'u bih, yang penting selain demikian itu masalah-masalah khilaf yang penting mimma la yaqa'u bih dari perkara yang masih belum dianggap ya jazab 100% yang sudah diyakini. Nah ya Pak, kayak sembahyang waktu itu qat'iyah, apalagi yang lima waktu wajibnya zakat itu qat'iyah, sudah itu haji itu qat'iyah lah. Begitu sudah itu yakin pada zat lagi. Aslun wasyak tajwizu amrain dalam maziyat li halim al-akhirah. Jadi kita ada kemungkinan dua perkara yang tidak ada lebih atau kurangnya dari salah satu dua perkara atas yang lain 50-50. Nah, 50%. Kasyakil insan bil ghaib ghairu musyrik, seperti ragunya seorang manusia dalam ghaib ini murungnya hari tapi ada disertai angin murung aja kan itu 50-50, bisa hujan seorang tidak bisa ada. Nah kalau murung hari ribut hari tak biasa. Nah itu cuma hanya bang.
annahu minhu matar amla wa syakal mujtahid bima lam yaqtab bil aqwal wa ghairu dzal min umur allati la yadrim fi ahad taswijan al awal. Dan kasus yang kedua contohnya seperti ragu-ragunya orang ahli ijtihad pada kasus masalah yang tidak dijazamkan, tidak dipatenkan 100% dari dalam fatwa. Bisa jadi ragu-ragu. Nah, fatwa. Waktu umur seperti selainnya berkata maka kuat di situ tidak mendominasi, layar tidak mendominasi fiha bahwa ahad sesuai oleh salah satu dari dua kemungkinan. Nah, mana lebih baik kali-kali ribunya kali lebih kuat mana kali yang mau aku aja ini syak mananya ya dari 50% karena itu Babun dibayani nazar wa dalil, ini pasal bab menerangkan nazar, analisa wa dalil dan dalil. Nah, ini dua sesuatu yang berhubungan. Nah, karena orang itu akan dapat bernazar, berpikir, menganalisa saat bisa dibentuk oleh dalil. Tapi seseorang itu bisa menggunakan otaknya di saat dada dan dalil itu filsafat. Nah, itu beda dengan kita lah. Tapi di saat ada data dalil iya digunakan otak. Surah filsafat. Coba adalah kenapa orang itu bisa menganalisa? Oh, karena ada dalil. Nah, dalil yang belum rampung, kalau dalilnya jelas, kita analisa lagi. Wan nazar al-fikru fi hal mandur bih. Nazar itu apa? Ialah berpikir, mengerahkan otak untuk berpikir fi hal mandur bih, dalam hal keadaan kasus al-mandur bih, subjek yang kita pikirkan. Apa subjeknya? Apa yang kita pikirkan? Oh, anggap wajibnya wudu dalam sembahyang. Nah, itu manzur bihnya. Dalilnya apa? Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum, basuh wajah atau al-ayat al-wudu bahasa kita. Itu digunakan fil amar, faghsilu sudah dalil. Nah, kita berpikir, menganalisa dari dalil tadi fi halil mandur dalam tentang kewajiban wudu, di mana fi'il amar mutlaqul amar lil wujub fi usul fikih kata Arabnya. Nah, usul fikih. Nah, itu bernazar. Makanya panitia masjid, ketua masjid itu bilangnya nazir. Mereka yang mengelola masjid menganalisa duit masyarakat wakaf ini kemana dialokasikan. Saya kira masyarakatnya jadi pahala. Bisa masyarakat wakaf jadi pahala. Bapak, itu orang-orang yang biasa lampu-lampu hias, dicatnya mengenai grafik dia, itu apa hukumnya deh? Bahwa kamu bisa mencat masjid itu hukumnya, tazyinah masjid, makruh, kan jadi pahala. Nah, gara-gara siapa? Gara-gara nazir. Orang kasihan harap apa bakal bisa dikubur gitu. Dia mau buah seumur hidup daripada buah saling buah guna ucap masjid beri maras baik orang kita pulang haji kata ya Allah. Wahwa itu nazar tarikun ialah satu metode. Jaga cara terjemahan Bapak itu jaga dicatatlah cara, karena ini cara modern terjemahannya. Saya kira bisa di masyarakat, di depan dosen, di depan apa santri, di depan mahasiswa, orang kampung, orang berpendidikan, bisa lah. Kayak guru bahari, oh itu jalan di aspal kan, jalan kayak Ahmad Rahmat Dasar kan, simpang jadi makmur lah, ya. Nah, jalan Tampana itu bahari. Wah, ini ubah ngarannya. Mulai Sungai Begendi sampai ke Gentong sampai jalan ke Abisar, jalan Masya Allah, jalan Masya Allah aku ubah. Nah, sampai itu hadal tarik bi Masya Allah. Nah, jalan Masya Allah, Masya Allah pun jalannya. Hah?
Ya, beliau masya Allah, kan dia Ahmad Bashar, kan dia jadi makmur, kan dia ada selalu masya Allah, ubah jalan masya Allah. Sampai di sini tuh, masya Allah. Karena kalau di depan jamak, kalau ada ceramah, ini jalan Cemudani sampai ke sini tuh, jalannya jalan Kiai Asyar. Itu dulu, sekarang ubah namanya, masya Allah. Kenapa? Sakitnya luar biasa. Hanya dada selatan sakit. Dada selatan, dada nyaman, dada utara nyaman. Dari selatan kan sakit. Mana jamaknya? Jamaknya milik dari di sini. Nah, itu masalahnya lah. Jangan ada videonya, langsung aja kan. Buat ini Facebook kan Bapak. Jalan masya Allah. Karena kalau muslim tadi lagi mau jalan muslim, ya kan itu mau kalau tegas itu biurang, itu orang. Mau biar orang, berarti sampai bisa seorang. Tapi ini juga bisa belum pusing kan? Jalan masya Allah. Masya Allah pun jalan. Karena oleh bupati kata apa itu? Lah, itu hak kita. Karena berita maka dewa ini kita biar pajak biar pajak ya. Walau pada bayar pajak juga, kemaslahatan masyarakat itu, kemaslahatan umat itu ditanggung oleh pemerintah. Kita kan ada personal orangnya, bupatinya anggap si utuh, ikam tuh kebijakannya. Ada pernah orang ditangkap karena pasal kena pidana orang yang mengkritik kebijakan ada. Karena kita demokrasi. Tetapi kalau kita menghina fisik orangnya, penghinaan, kan bijaksana tidak. Soalnya Rocky Gurung tuh ada pernah tertangkap, kebijaksanaannya di base. Kan pernah besok Jokowi kurus sekali, ada pernahnya kan? Ya, tapi kalau Jokowi pemikirannya cuma, ada nggak? Pemikirannya kebijaksanaannya. Tapi di demokrasi itu legal, ya sah-sah saja. Sehingga ada pernah membahas personalnya namanya Jokowi ada pernah, tapi kebijaksanaannya. Lah kamu kita ada yang berbeda naik ini kan ya, masya Allah tak usah jalan. Itu bulan berapa aja? Bisa bilang betul nggak? Hampir bisa bilang malah. Pokoknya apabila sampai tahun baru di Rispa, aku minta undangan di forum pertemuan. Nah, di Bupati lah ya, undangan. Kalau yang berkeluarga ada bertulis sampai apa yang sampai belajar ini ultimatum adalah belakang sampai bayu mas lari hunayok bulu kampung yang nyaman dia dari habis. Nah, tariqun sebuah metode ila ma'rifatil ahkam untuk mengenal segala hukum-hukum. Segala hukum-hukum wajib, haram, mubah. Nah, itu jalannya adalah nazar. Metode itu berpikir, menganalisa. Idza wujida bisyuruti, apabila ditemukan dengan syarat-syaratnya nazar dari itu nih kembali bisyuruti. Jadi apabila ditemukan ada syarat-syarat nazar dari, nah tahu orang itu menganalisa. Karena ada syarat-syarat. Tuh, di bawah. Wa minan nasi man angkara nazar wa hadha khata. Sebagian ada beberapa orang komunitas yang tidak mempercayai metode nazar untuk mengistinbat dalil. Ada, tapi ini khata, salah. Nah, karena ada mungkin semua hukum itu selalu ada. Karena di Quran ada ayat ahkam, ada ayat muhakamat, ada ayat wala li'anna al-'ilma yasulu bil hukmi, karena pengetahuan itu hasil dengan hukum inda wujudihi, ketika adanya ilmu. Nah, dari ilmu untuk menghasilkan sebuah hukum. Nah, lalu pada ada apa berikutlah, maka menunjukkanlah itu ilmu
bahwa itu ilmu tarikun jalan lahu itu hukum. Nah, di ilmu itu jalan. Nah, jalan untuk menghasilkan hukum itu namanya nazar. Paslon ada syaratnya. Jadi indah wujida disyurutihi. Apa syarat-syarat orang hendak menganalisa mengenai hukum? Wa amma syurutu fa asya. Syaratnya ada 3. Ahaduha yang pertama ayyakuna nadir kamilul alat. Orang yang menganalisa satu hukum itu orang yang sempurna alatnya. Nahunya aja bacaannya mudah dulu. Kamu mudah dulu, tahu mudah dulu. Mudah yang kamu. Tahu ya belajar cuma ngasih kemarin tulisnya. Apalagi usul fakihnya, usul hadisnya, tafsirnya, tukin hafal. Hadzal murad bi qoulihi ta'ala. Hadza bi dalil qawliha. Hadzal murad. Tidak punya apa yang mesti gitu ya, bahkan tidak. Jangan hendak langsung mendalilkan Al-Qur'an. Ya. Karena kita ada kapasitas kita, kecuali dalil yang sudah didalilkan oleh ulama. Umpati ulama itu, karena kita kada tahu Al-Qur'an itu. Alama nadhuru bi wabil mufti insyaallah taala. Wa tsani ayatun nadhuru fi dalilin la fi syubhatin. Nah, bahwa pemikirannya untuk menganalisa itu fi dalilin, pada dalil itu la terhadap la fi syubhatin, bukan kasusnya syubhat. Ayyalu fi majal min syai'at qalbihi bi ilal mantuq, yaitu mengerahkan pemikiran zihin hati kita kepada betul. Wa ya al-asma wa dilalah atau dinamakan wajah dilalah. Itu dalil maknanya. Jadi kita gerakkan pemikiran fi dalil, mengerahkan pola pikirnya untuk mencapai yang dimaksud. Itu maknanya nazru fi dalil. La bi syubhatin, bukan syubhat. Syubhat wa isbut dalil wa istidlal. Yang lain sesuatu yang menyerupai dalil, padahal lain dalil apa? Nah, ini bakal rasa sebenarnya. Asal syaratnya al-yastawiyat dalil, bahwa dalilnya sudah cukup, kemudian wa yurattibah al-haqqih, dia susun dalil dari atas menurut porsinya masing-masing. Nah, oh ini dalilnya di sini, dalil anda fayuqad wa yajibu taqdimah. Maka dulu kan nama dulu kan dalil apa bersusun dalil khas dalil am dulu kan khas usul ulang itu betul ya lah. Makanya ayat kumpulkan dalil kemudian yurat tiba al haqih, tertib haknya. Ada dalil khas lawan am sama-sama dulu kan dalil khas. Bayuqaddamu ma yajibu taqdimuhu wa yu'akhiru ma yajibu ta'khiruhu. Kemudian faslun wallahu a'lam. Nah, dilajari cara kita memaham hukum-hukum dari para ulama yang sudah terdahulu lah. Ya, besar itu.